Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi. Haleluya. 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 Ya, puji Tuhan. Walaupun dibatasi dengan masker suara kita, tetapi hati kita meluap memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nah, tema firman Tuhan mungkin saudara sudah mendapat mengetahui judulnya, yaitu tentang memandang Yesus. Sama-sama kita baca judulnya, memandang Yesus. 1, 2, 3. Memandang Yesus ya. Pandang terus padanya, jangan menoleh yang lain. Hanya pandang Yesus. Amin, amin, amin. Langsung saja kita buka dalam Ibrani 3. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ibrani 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Yesus lebih tinggi dari Musa. Itu judul dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudaraku yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Ayat 4. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Ayat 5. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan di kemudian. Ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Perhatikan di sini, yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Nah, surat Ibrani ini ditulis oleh hamba Tuhan, kemungkinan Rasul Paulus, kemungkinan Apolos, ataupun murid Yesus lainnya. Tetapi surat Ibrani ini ditujukan untuk orang-orang Ibrani yang ada di perantauan. Ada orang-orang Ibrani yang sudah menyerahkan dirinya untuk percaya kepada Yesus. Ada yang masih memegang tentang hukum Taurat, bahwa Yesus belum menggenapi, Mesias belum datang. Tetapi ada orang-orang percaya, itu orang-orang Ibrani yang di perantauan. Ya, dengan banyak beberapa tujuan surat ini disampaikan. Ya, tetapi salah satu tujuannya supaya mereka, orang-orang yang di perantauan, orang-orang percaya, punya komitmen untuk terus memandang kepada Yesus. Untuk terus memandang kepada Yesus. Karena kondisi saat itu, tentunya orang-orang Ibrani yang menjadi pengikut Yesus mengalami banyak sekali aniaya, bahkan pencobaan. Apalagi mereka adalah orang-orang perantau, ya, dari orang-orang yang membenci mereka. Tetapi mereka harapkan kepada orang-orang percaya untuk selalu memandang kepada Tuhan Yesus saja. Ya, ada orang-orang Ibrani yang baru percaya dapat aniaya. Baru mengenal Tuhan dapat pencobaan. Baru mau melayani dapat tantangan. Tetapi kunci untuk tetap, saudaraku dalam kasih Kristus, menjadi pengikut Kristus, orang-orang percaya harus memandang kepada Yesus. Ya, bukan kepada Musa yang mereka sanjung. Memang Musa adalah orang nabi besar yang disanjung oleh orang-orang Ibrani, ya. Tetapi Yesus, ini dia. Yesus lebih tinggi dari Musa.
Kalau Ibrani ini banyak sekali perbandingan-perbandingan untuk apa? Untuk menyatakan Yesus itu lebih dari malaikat. Yesus itu lebih dari Nabi Musa dan sebagainya. Tetapi di sini karena Yesus itu lebih tinggi daripada Musa. Ya, kenapa dijelaskan di sini? Karena ada beberapa orang percaya kepada Yesus masih meninggikan bahkan menyanjung tentang Musa. Karena Musa adalah nabi yang mereka dengari. Makanya nanti ketika zaman antikris, nanti Musa dan Elia itu datang untuk menginjili orang-orang ini, orang-orang Yahudi. Karena mereka hanya mau mendengarkan Musa dan Elia, saudaraku. Nah, saudaraku, dalam kasih Kristus, tetapi sebagai pengikut Kristus, walaupun latar belakang mereka menyanjung Musa, walaupun latar belakang mereka penganut Taurat, saudaraku, tetapi yang dimaukan oleh firman Tuhan, mereka mengalihkan pandangan mereka hanya kepada Yesus saja. Ya, hanya kepada Yesus saja. Tidak ada yang lain. Alasan saya mengapa hanya kepada Yesus, karena tadi firman Tuhan katakan Yesus itu kepala dari jemaat. Musa memang dia hamba Tuhan, dia hamba yang setia, dia hamba yang melayani di rumah Tuhan. Tetapi firman yang kita baca dikatakan Yesus itu lebih dari hamba. Dia anak, dia setia. Bahkan dikatakan dia kepala dari rumah pelayanan itu. Rumah Tuhan itu. Dia anak, dia kepala, dan rumah itu adalah kita. Orang-orang percaya. Itu sebabnya kita ini yang harus memandang kepada kepala rumah itu. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, dalam kasih Kristus, Yesus adalah anak yang setia, ya saudaraku. Yesus anak yang setia kepada kehendak Bapa, dan Yesus adalah kepala dari rumah itu, yaitu kita jemaat. Coba kita baca tadi ayat yang ke-6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Ya, saudara punya kepala, datang ke sini kepalanya di bawah atau ditinggal, ya. Kalau tubuh ini mau kemana, otomatis diperintah dulu oleh kepala. Jadi perlu sekali kita mengikuti kepala. Mengikuti, memandang kepada Yesus sebagai kepala jemaat. Penting sekali, saudaraku. Karena saya percaya, saudaraku, dalam kasih Kristus, tentunya ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi orang-orang yang mau memandang Yesus. Amin. Bagi orang-orang yang terus datang dan berharap kepada Yesus. Hanya Yesus, saudaraku. Ya, mengapa hanya Yesus? Jadi hanya Yesus yang harus menjadi satu-satunya fokus utama bagi orang percaya. Kamu boleh banyak pengajar, kamu boleh banyak guru, kamu boleh banyak nabi, tetapi hanya satu-satunya fokus utamamu dan percayamu hanyalah Yesus saja. Itu sebabnya dari ayat yang pertama, coba perhatikan 3 ayat 1 dikatakan, sebab itu hai saudara-saudaraku yang kudus, yang mendapat bagian dari panggilan sorgawi. Ya, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus. Dari ayat pertama inilah kita didorong untuk selalu memandang kepada Yesus. Ya, pandanglah kepada rasul dan imam yang besar kita akui, yaitu Yesus yang setia. Kita percaya Yesus adalah Tuhan, dan beberapa kitab Injil bahkan surat-surat juga terkadang menyatakan Yesus itu sebagai nabi, betul? Yesus itu sebagai guru, Yesus itu sebagai gembala, Yesus itu sebagai juru selamat, Yesus sebagai rasul, Yesus sebagai imam besar. Nah, ini dalam konteks ini dijelaskan Yesus sebagai rasul dan imam besar. Nah, soal rasul, tentang rasul, saudaraku, rasul di sana dikatakan apostolos, artinya duta besar tertinggi dari Allah yang maha tinggi. Jadi duta besar kerajaan sorga.
Jadi kalau kita lihat ada rasul-rasul, 12 rasul itu yang pilih Yesus. Tetapi Yesus adalah rasul yang besar. Rasul yang maha mulia. Rasul yang maha tinggi karena diutus Allah dengan kuasa yang maha tinggi. Rasul-rasul mengadakan mujizat, Yesus lebih lagi punya kuasa untuk melakukan mujizat. Itu sebabnya saudaraku. Bukan pandang murid-murid yang lain, bukan pandang orang-orang yang melakukan mujizat, tapi pandang Yesus. Dia maha besar. Dikatakan duta besar yang paling tertinggi. Terus Yesus sebagai imam besar. Imam besar di situ imam yang melayani. Dia melayani manusia, dia melayani Allah, dia melakukan pendamaian, dia menyerahkan nyawanya untuk suatu pendamaian bagi manusia dengan Allah. Tugas seorang imam di zaman tabernakel Musa, saudaraku, seorang imam dia mempersembahkan korban, bahkan membawa darah korban binatang itu untuk mendamaikan seluruh rakyat Israel, bangsa Israel. Tetapi Yesus dia imam besar yang maha tinggi. Imam besar bukan membawa korban binatang, tetapi korban dirinya sendiri. Darahnya sendiri. Saudaraku dalam kasih Kristus, inilah imam yang luar biasa. Bukan imam-imam sembarangan. Dan kita harus memandang kepada Yesus. Karena dia imam yang lebih mengerti kebutuhan bangsanya, kebutuhan manusia. Dia lebih merasakan apa yang saudara rasakan. Dan dia mengerti apa yang saudara alami di hari-hari ini. Karena dia imam yang melayani saudaraku, manusia. Bahkan melayani Bapa dengan memberikan dirinya, melakukan kehendak Bapa. Jadi saudaraku dalam kasih Kristus, di zaman waktu itu orang-orang yang punya masalah datang kepada imam. Imam langsung bereskan, imam langsung sucikan. Kalau orang mau bukti dia sembuh, dia harus tunjukkan dirinya kepada imam. Tetapi kita lihat pelayanan Yesus. Ya, dia imam besar dan dia mau melayani saudara dan saya. Imam yang mau membereskan segala sesuatu yang kita masalahkan, saudaraku dalam kasih Kristus. Itu sebabnya jangan pandang yang lain, tetapi hanya pandang kepada Yesus. Jadi saat ini kita belajar bagi saudaraku, mengapa kita harus memandang pada Yesus? Karena ketika kita memandang kepada Yesus, yang pertama, saudaraku, ada kekuatan yang baru. Ya, tadi lagu pujian katakan, Kaulah kuatku, Engkaulah sumber kekuatanku. Penghiburan manusia, motivator-motivator yang memotivasi saudara, itu motivasi yang sementara. Yang membuat saudara lega mungkin, yang membuat saudara tenang, yang membuat saudara kuat. Tetapi itu tidak kekal di dalam hati saudara. Tetapi ketika saudara memandang Yesus, dia rasul yang besar, dia imam yang maha tinggi. Maka ketika itu saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mazmur 16 ayat 8. Demikian firman Tuhan, ini perkataan Daud, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Hari-hari ini banyak orang mulai goyah, banyak orang mulai lemah imannya, tetapi mengapa ini menjadi rahasia besar buat Daud untuk dia tidak goyah? Karena dia senantiasa, perhatikan di situ, senantiasa memandang kepada Tuhan. Daud raja Israel yang dekat dengan Tuhan, ketika Daud melihat orang fasik dengan kemujurannya, ketika Daud melihat orang fasik dalam kefasikannya, bahkan ketika Daud dalam keadaan tertindas, terancam saudaraku, dan Daud menghadapi masalah di dalam kerajaannya, saudaraku dalam kasih Tuhan. Dan bagi orang lain itu akan membuat dia tergoncang, itu akan membuat dia lemah, itu akan membuat dia mundur. Tidak dengan Daud. Karena Daud senantiasa memandang Tuhan. Dan ketika dia memandang Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Daud. Ketika kita memandang Yesus bukan berarti tidak ada masalah.
bukan berarti tidak ada masalah. Ya. Masalah itu selalu ada, tidak usah diundang datang. Tidak mengenal umur, tidak mengenal pria atau wanita, masalah datang. Aku udah pandang Tuhan kok masalah ada, tetap ada. Tetapi orang yang memandang kepada Yesus, saudaraku, sekalipun masalah tetap ada, dia dapat kekuatan yang baru. Ya. Kekuatan supranatural, saudaraku. Kekuatan yang dari dalam. Ya, kekuatan yang dari dalam, dan itu hanya dapat di dalam Yesus. Hari-hari ini saudara, apa yang saudara pandang? Saudara pandang orang-orang yang dapat menolong saudara. Saudara pandang orang-orang yang mungkin dapat membantu, memberi jawaban. Tetapi saudaraku, pandang Yesus, ada kekuatan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Stefanus, ya, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55, dia pelayan yang penuh roh, dia pelayan yang sungguh-sungguh diangkat menjadi pelayan Tuhan. Dia difitnah, dia dituduh, dia diserang, dia dipukuli. Kalau orang diserang dan dipukuli, kalau tidak punya kekuatan Tuhan, mungkin dia akan mundur menjadi pengikut Tuhan. Tetapi Stefanus di ayat yang ke-55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini belum meninggal. Tetapi ketika dia melihat, saudara tahu, di ayat selanjutnya serangan itu semakin bertubi-tubi. Orang menjerit dan memukul, melempari dia. Dan akhirnya Stefanus mati. Apakah Stefanus lolos dari kematian? Dia tetap mati. Tetapi dia tetap bertahan iman percayanya. Karena apa? Dia memandang kepada Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ada kekuatan yang baru, ada kemampuan, saudaraku. Ya, saudara tidak sendiri. Ya, sekalipun orang-orang menjauhi saudara, orang-orang meninggalkan saudara karena kondisi keadaan saudara. Tetapi kalau saudara belajar memahami firman Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa ketika saudara mau memandang Yesus. Dia akan berikan saudara kekuatan. Perhatikan saudaraku, bukan kekuatan untuk saudara bebas dari masalah, tetapi kekuatan untuk saudara bisa bertahan. Amin. Katakan bertahan. Yes, ya, mari pandang Tuhan, ya. Saya senang nyanyi, kita mau nyanyi dulu ya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kurasakan? Amin. Tuhan, lagi pertolonganmu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib saudara. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yang kedua, ketika saudara memandang Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Nah saudaraku, Ibrani 2 ayat 18. Jadi ayat ini sebenarnya menyambung di Ibrani 3 ayat 1. Ibrani 2 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab oleh karena ia sendiri ini siapa? Ayat 17, coba buka dulu Ibrani 2 ayat 17.
Itu sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Imam yang punya belas kasihan, imam yang setia. Ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat apa? Menolong mereka yang dicobai. Memandang kepada imam besar yang penuh belas kasihan, memandang kepada Yesus, dia Tuhan kita, maka ada pertolongan dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan, saudaraku. Yesus tahu betul yang dialami oleh pengikutnya. Karena apa? Pengikut Yesus bukan hanya berkat-berkat saja, dia akan menderita karena namaku, kata Yesus. Dia akan menderita, dia mengalami aniaya. Dan Yesus tahu betul yang dialami saudara saat-saat hari ini. Mungkin aniaya tidak dari pihak teroris, tidak dari pihak-pihak orang yang membenci Yesus. Tetapi karena kondisi keadaan zaman ini membuat saudara begitu berat, membuat saudara begitu lemah. Tetapi ingat, pertolongan itu yang akan dinyatakan oleh Yesus. Karena ia sendiri pernah merasakan apa yang saudara rasakan. Bahkan firman Tuhan katakan, aku sudah mengalahkan dunia, kuatkan hatimu. Berarti Yesus sudah melalui semuanya itu. Yesus sudah melalui pencobaan itu. Yesus sudah melalui sesuatu yang berat itu. Dan dikatakan dia akan menolong kita di dalam pencobaan. Ya. Ada salah satu contoh tentang Elisa. Elisa dalam 2 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-15 dulu. Coba ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya, ini bujangnya pengerjanya Elisa, itu kepadanya. Celaka Tuhan, Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ayat 16. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17. Lalu berdoa Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya, mata bujangnya ini, supaya ia melihat, maka Tuhan membuka matanya. Jadi saya akan cerita sedikit, saudaraku, ada Raja Aram yang berusaha menyusun rencana untuk menghancurkan Raja Israel. Dengan caranya, dengan rencananya. Tetapi rencana jahat, tindakan-tindakan dari Raja Aram ini selalu digagalkan. Lalu Raja Aram bertanya, siapa yang ada di tengah Israel itu? Setiap rencana kita pasti gagal. Setiap serangan kita pasti gagal. Ketika mereka mencari tahu, didapatilah bernama Nabi yaitu Elisa. Kalau begitu Raja Aram berkata, panggil semua pasukan yang besar, tentara kuda yang besar, tangkap Elisa. Elisa pada waktu itu merasa terancam. Ketika dari gerombolan orang Aram ini mencari Elisa dan tahulah Elisa berada di mana, mereka menangkap Elisa. Dan tadi yang kita baca firman Tuhan, bujangnya pagi-pagi melihat ada banyak tentara hanya untuk menangkap satu orang, saudara. Perhatikan ini ya, biasanya berperang itu dengan jumlah yang hampir sama. Tetapi hanya untuk menangkap satu orang, serangan dari Aram banyak, saudaraku. Ketika bujangnya melihat, wow banyak sekali apa yang harus kita buat. Ya, Elisa terancam pada waktu itu, tetapi bujangnya berkata, seperti tidak ada pertolongan. Next. Seperti tidak ada pertolongan. Ini bujangnya. Dia berkata apa? Guru atau Tuan katanya. Celaka Tuanku, apa yang akan kita buat? Rumusannya itu satu lawan satu mungkin. Tetapi gerombolan lawan satu, otomatis satu sudah tidak ada pertolongan. Ini dari sudut pandang seorang bujangnya Elisa. Tetapi karena Elisa memandang kepada Tuhan, dia melihat dengan mata iman bahwa
Saudaraku dikatakan apa? Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saudaraku dalam kasih Tuhan, posisinya Elisa itu terancam. Dari pihak sana, pihak sini, bahkan banyak sekali yang berusaha menjatuhkan dan menyerang Elisa. Menangkap Elisa. Tetapi perhatikan ini, orang-orang yang memandang kepada imam itu, kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan mendapat pertolongan. Amin. Dia akan mendapat pertolongan. Kapan terakhir ketika kita menyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh fokus memandang Dia. Ketika saudara duduk merasa tidak bisa lagi untuk melakukan aktivitas karena kondisi saudara lemah, kapan terakhir saudara fokus untuk memandang Tuhan? Mandang dengan iman percaya, Dia ada buat saya dan saudara. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan, ketika Elisa memandang Tuhan ada pertolongan yang datang. Ya saudaraku. Nah ada cerita tentang seorang pemazmur sekarang. Mazmur 121, kita buka dalam Mazmur 121. Saya akan bacakan ayat ini. Demikian firman Tuhan, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, pemazmur ini sedang melakukan perjalanan, ya, perjalanan berziarah. Berziarah di sini bukan ke kuburan-kuburan, itu bukan saudaraku. Berziarah ini perjalanan wisata mungkin zaman sekarang atau mendatangi rumah Tuhan untuk beribadah. Di dalam perjalanan itu dia melihat banyak gunung-gunung dan ada pertanyaan ketika dia memandang pada gunung. Ya. Ketika dia melihat gunung, apakah ada pertolongan? Jadi di gunung-gunung kita tahu di zaman dulu di bukit-bukit atau di gunung-gunung itu ada bukit-bukit pengorbanan. Di mana orang-orang menyembah berhala, di mana orang-orang datang mencari jodoh, mencari persugihan, mencari pertolongan, mencari jalan keluar. Bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Itu di gunung-gunung. Nah dalam perjalanan kerohanian saudaraku, si peziarah ini, orang yang mau beribadah ini dia melihat. Otomatis dia mungkin ada masalah, ada sesuatu yang dia ingin cari untuk dia dapat pertolongan. Ketika dia melayangkan gunung-gunung, firman Tuhan katakan, apakah ada pertolongan? Tetapi ketika ada rasa itu untuk mencari tahu, dia tetap memiliki komitmen. Dikatakan apa? Memandang kepada Tuhan saja yang menjadikan langit dan bumi. Memandang kepada Tuhan saja, Tuhan yang tidak terlelap. Bukan Tuhan yang tidur, bukan Tuhan yang diam, bukan Tuhan yang tidak benar saudaraku ya. Tetapi dia tahu Tuhan itu hidup dan dia tetap terarah kepada tujuannya, yaitu beribadah kepada Tuhan. Hati-hati saudaraku, kuasa-kuasa iblis, kuasa gelap menarik anak-anak Tuhan dengan menawarkan pertolongan yang instan untuk saudara tinggalkan ibadah, untuk saudara meninggalkan Tuhan. Tetapi hari ini kita belajar pandang Tuhan, bukan pandang gunung, bukan pandang bukit-bukit. Bukan pandang penyembahan berhala, bukan pandang kepada sesuatu yang roh-roh kuasa gelap, saudaraku. Tetapi pandang kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah tertidur. Tuhannya Israel, Tuhannya kita, yaitu Yesus Kristus. Dia imam yang penuh belas kasihan. Dan saya percaya ada pertolongan yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Nah saudaraku dalam kasih Kristus, cara pemazmur memandang di 123 sekarang. Mazmur 123. Cara pemazmur memandang, saya akan bacakan nyanyian ziarah, kepadamulah aku melayangkan mataku,
Ya, engkau yang bersemayam di sorga. Ayat 2. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita, sama-sama yuk. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Amin. Cara memandang si pemazmur ini dikatakan memandang Tuhan di sorga. Saudaraku, secara fisik kita tidak pernah melihat Tuhan kita. Tetapi dengan iman percaya kita memandang Tuhan kita di sorga. Dia melihat kesusahan saudara. Dia tahu dan apa yang harus dia lakukan. Dia tahu cara untuk menolong kita. Ya, pandanglah Tuhan. Selanjutnya dikatakan apa? Memandang seperti seorang hamba kepada tuan dan nyonyanya. Seorang hamba yang bekerja kepada salah satu tuan dan nyonya. Ketika dia punya masalah, dia datang kepada tuan dan nyonya dengan apa? Dengan melasin, saudaraku. Ya, datang kepada Tuhan itu dengan tidak rasa malu. Datang saja. Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Dikatakan apa di sini? Dia memandang kepada tuannya sampai berkali-kali. Mengapa saya bilang berkali-kali? Dikatakan tadi di ayat firman Tuhan, di Mazmur tadi, sampai mendapatkan belas kasihan. Belum dapat, pandang terus. Belum dapat, pandang terus. Amin. Berkali-kali memandang. Saya ingat seorang janda perumpamaan yang Yesus sampaikan. Berkali-kali dia ketuk pintu hakim yang lalim itu. Hanya untuk apa? Hanya untuk sebuah pertolongan. Saudara mau ditolong Tuhan? Saudara mau ditolong Tuhan? Pandang terus sampai dia berbelas kasihan kepada kita. Dalam terjemahan lama dikatakan, maka dari sebab itu, hai saudara-saudaraku yang suci, yang beroleh sama bahagian di dalam panggilan sorga, amatilah Rasul, imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Amatilah. Ya, belum dapat, amatin terus, datang terus, pandang terus. Maka Tuhan akan menyatakan, wow, pertolongannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir ya. Yang ketiga, ketika kita memandang kepada Tuhan, maka kita mendapatkan berkat. Wow, kalau berkat nomor 1. Amin. Haleluya. Mendapat berkat. Tugas seorang imam, dia menyatakan berkat dari Tuhan ya kepada umatnya. Nah, sedangkan ini bukan imam di zaman Musa, tetapi imam di sini yaitu Yesus sendiri. Dia mau menyatakan berkatnya dalam kehidupan kita. Asal kita mau memandang dengan penuh ya, percaya kita kepada Dia. Saya baca di dalam Bilangan 6. Nah, ini senang-senang semua dengan ayat ini ya. 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Sedikit sekali amin ya. Lanjut. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Ini berkat imam, saudaraku. Di Bilangan dikatakan anak-anak Harun sampaikan berkat imam ini kepada jemaat, orang-orang Israel. Nah, sekarang imam itu siapa? Yesus sendiri yang punya berkat. Dikatakan tadi mundur lagi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Tapi saya melihat di sini Tuhan lebih dulu ingin memberkati dengan berkat rohani. Supaya kita kuat mengatasi berkat jasmani. Jangan nuntut berkat jasmani. Ketika kita diberkati, kita nggak kuat rohani, kita tersesat. Kita hilang, kita tergoda, kita hancur, kita rusak. Tetapi Tuhan mau memberkati kita dengan berkat rohani dan berkat jasmani. Makanya nggak salah kemarin Bapak Gembala sampaikan, cari dahulu kerajaan surga.
maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Dan berkata apa? Perlindungan. Perlindungan. Kalau kita lihat latar belakang ayat ini, saudaraku, untuk orang-orang Israel yang bertani, orang-orang Israel yang menanam gandum, karena banyak sekali hama, ada banyak pemangsa-pemangsa, akan ada banyak orang-orang jahat malahan untuk mengambil itu semua. Tetapi dikatakan Tuhan melindungi, ini berkat imam. Dan itu Yesus mau melindungi kita. Lagi Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Kalau saya bilang sama Tuhan, siapa saya Tuhan? Saya berdosa, saya tidak layak. Kok Tuhan mau sinari saya dengan wajahnya? Ya, itulah kasih karunia, saudaraku. Tuhan mau menyinari kita. Bukan lagi dengan imam-imam dunia, tetapi Dia sendiri yang akan mau berhadapan wajah dengan kita. Itu sebabnya buka diri saudara, pandang Dia, dan Dia akan menyinari kita dan memberi kita kasih karunia-Nya. Wow, saudaraku, kasih karunia itu lebih dari segala-galanya. Kita sangat butuh kasih karunia Tuhan. Ya, 26. Dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ada damai ketenangan yang melampaui segalanya. Ya. Dan ini disediakan buat orang-orang yang memandang Tuhan. Jikalau bukan Tuhan. Ya, senang dengan lagu ini saudara? Amin. Haleluya. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Saudara percaya dan pandang Dia. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Pandang Dia, Dia memberkati kita. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya ada sinar wajahnya, sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu penuhiku. Amin. Amin. Sinar wajahnya. Wajahnya melindungi, memenuhi kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, teruslah pandang Yesus dengan cara iman percaya kita. Di penutup ada? Ya. Teruslah pandang Yesus. Katakan saudaraku, klik, saya memandangi Yesus yang selalu memberikan kekuatan kepadaku sehingga aku mampu dan tidak akan goyah. Saudara bisa sama-sama baca ini, 1, 2, 3. Saya Yesus yang selalu sehingga aku mampu dan tidak akan goyah. Yang kedua, 1, 2, 3. Saya memandang kepada Yesus
karena ia menyediakan pertolongan yang ajaib dalam dan yang terakhir. 1, 2, 3. Saya memandang kepada Yesus karena ia menyediakan berkat yang luar biasa dalam kehidupan. Imani ini saudara. Dan pandang dia. Ya, ada satu pujian, dia imam besar kita. Dia Allah yang perkasa dalam kehidupan kita.